masih memberikan kita umur, Allah masih membiarkan kita untuk kembali hidup. Dan alhamdulillah pada pagi ini itu semua langsung kita gunakan dalam rangka melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah. Walau banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak sholat subuh berjamaah, itu bahkan banyak lagi yang tidak sholat. Na'udzubillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita, memudahkan kita menuju ke masjid ini melaksanakan apa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah sekalian, para jamaah Masjid Nurullah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di akhir zaman. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bu'ithtu wassa'atu kahataini. Aku diutus dan hari kiamat itu ya seperti ini. Diutusnya Nabi sama hari kiamat itu dekat maksudnya. Itu sabda Nabi 1400 tahun yang lalu para jamaah. Apa kabar kita sekarang? Sudah berlalu dari sabda Nabi itu 1440 tahun. Kita sudah di detik-detik terakhir umur bumi ini, kita sudah di detik-detik terakhir umur dunia ini. Logikanya seperti itu. Kalau 1400 tahun sudah dekat, ya apalagi sekarang. Rasulullah SAW banyak mengajarkan kita semua yang dahulu beliau sampaikan kepada para sahabatnya, khususnya apa yang akan terjadi kelak di akhir zaman. Makanya ada sebuah kisah yang mana banyak dari sahabat yang meriwayatkannya. Mungkin sebagian kita sudah tahu bahwasanya dahulu Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, shalla bina al-fajr, sholat subuh bersama kami, lalu memberi tausiah. Panjang tausiahnya terus sampai matahari terbit, terus lagi sampai matahari meninggi, sampai waktu zuhur para jamaah sekalian. Sampai akhirnya memerintahkan untuk azan dan sholat zuhur bersama kami. Bisa dibayangkan ngasih tausiah dari habis subuh lanjut sampai azan zuhur para jamaah. Tidak cukup itu, bukan terus Ustadz atau ya Rasulullah isoma dulu, istirahat, sholat, makan. Tidak ada. Habis zuhur lanjut lagi, ngasih tausiah lagi, ngasih kabar lagi kepada kami sampai waktu asar. Dilanjutkan lagi sampai maghrib, sampai mataharinya terbenam. Katanya para sahabat, yang paling banyak ilmunya di antara kami adalah yang paling banyak menghafal dari perkataannya Rasulullah SAW. Makanya kita lihat kok kenapa sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tuh koknya itu-itu aja. Abu Hurairah, ya kan? Nanti ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ya mereka-mereka yang hafalannya paling banyak para jamaah. Adapun yang lain seperti Abu Bakar Siddiq, padahal setiap hari sama Rasulullah SAW, tapi meriwayatkan hadisnya tidak sebanyak mereka-mereka. Bukan berarti Abu Bakar tidak tahu. Abu Bakar tahu, cuman mungkin tidak sempat meriwayatkan hadisnya karena beliau menjadi khalifah setelahnya Rasulullah SAW, sibuk mengurus umat dan lain sebagainya. Adapun yang lain fokus menuntut ilmu, akhirnya dapat menghafal lebih dari yang lain. Kata beliau para sahabat itu, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami apa yang dahulu terjadi dari zaman-zaman umat terdahulu dan yang akan terjadi sampai besok, detik-detik hari kiamat. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah ini masalah fitnah-fitnah para jamaah. Apa sih artinya fitnah? Ada yang tahu di sini? Oh ini fitnah, oh ini fitnah. Apa artinya fitnah? Siapa yang tahu?
ujian, cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, ya, beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang masih hidup sampai sekarang. Ya, beliau mengajar sebulan sekali di kampus kami dulu di Jamiah Islamiyah. Beliau khusus mengajarkan hadis. Ya, kata beliau dalam muqaddimah, ya, beliau ini mensyarah Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari. Beliau punya syarah buku bab tentang fitnah-fitnah yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Ada banyak hadis di sana membahas tentang fitnah-fitnah para jamaah, dibahas sama Syekh Abdul Karim. Tapi di muqaddimahnya beliau mengatakan, fa innal fitan, sesungguhnya fitnah-fitnah itu kama la yakhfa bada'at tatillu biqarniha 'alan nas, yang mana tanduknya fitnah ini sudah muncul dari dulu kepada para manusia. Wa hiya in kanat kadzalik min qabl illa annaha fi hadha az-zaman alladhi tada'at fihi al-umam 'ala hadhihi al-ummah Muhammadiyah dhaharat dhuhuran wadhihan. Ya, fitnah itu sudah muncul dari dulu memang. Tapi akhir-akhir ini, di zaman-zaman kita ini, sungguh ujian dan cobaan itu menekan, menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW lebih dahsyat daripada yang dahulu. Lalu beliau menjelaskan apa itu makna dari al-fitnah. Ya, fitan itu jamaknya fitnah, yang mana maknanya itu adalah ibtila wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Sebagaimana seseorang yang sedang memfitnah, bahasanya itu kalau orang Arab bilang memfitnah emas, maksudnya apa? Menguji emasnya, diuji nih asli atau tidak. Ya. Wal ummah al-an tuftatan wa tumtahanu wa tukhtabar, dan kita semua ini umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup di zaman ini, tuftatan, difitnah sama Allah, diuji, tumtahan, diberi cobaan. Untuk apa? Liyandura mada tamassukihi bidiniha. Allah mau lihat sejauh apa kita ini berpegang teguh sama agama kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaftinu man yasha'u min ibadihi bima sya'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menfitnah hamba-hambanya, menguji hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Diuji, ini hamba Allah beneran atau tidak, para jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian semua dengan keburukan atau dengan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian itu bentuknya tidak selalu dengan momok yang menyeramkan, para jemaah. Jangan dipikir sama kita ujian itu yang tidak enak saja buat kita. Yang enak bukan ujian, bukan. Ujian dan fitnah itu bisa menjelma jadi sesuatu yang enak, asyik. Ada yang berbentuk juga yang tidak enak, ya. Orang diterpa tsunami, kena gempa bumi dan lain sebagainya, ujian. Ya. Ada yang sama Allah diuji sama hal-hal yang menyenangkan. Diuji sama perempuan. Kita lihat zaman sekarang berapa banyak rumah tangga yang hancur karena wanita. Dia sama Allah sudah dikasih nikmat hidup luar biasa, para jamaah. Istrinya soleha, punya anak-anak yang sehat-sehat, anaknya harus bagus-bagus, bertakwa kepada Allah, taat anaknya, birrul walidain. Tapi difitnah sama wanita, diuji sama wanita, dia digoda sama wanita, hancur rumah tangganya, hancur agamanya, dia hancur, semuanya hancur. Ya. Menjelmanya wanita ini bukan sesuatu yang momok menakutkan, bukan. Itu yang disenangi sama orang. Tapi itu adalah fitnah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wa fatannaka futuna. Dalam surah Taha ayat 40, wa fatannaka futuna. Para jamaah, wa fatannaka futuna ini punya cerita yang sangat panjang yang menghasilkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dari dia lahir sampai dia meninggal dunia.
yang mana seorang Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Musayyib, salah satu seorang ulamanya para tabi'in, itu suatu hari datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah bin Abbas, coba kasih tahu ana nih ceritanya, maksudnya firman Allah, wa fatannaka futuna, dan kami fitnah, kami uji engkau wahai Musa dengan sebenar-benarnya ujian. Ini Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala diuji para jamaah. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Jubair ini datang ke Abdullah bin Abbas sudah hampir sore para jamaah. Katanya Abdullah bin Abbas, kamu mau tahu tafsirannya? Iya, datang besok pagi, sekarang sudah sore. Besok datang kamu pagi. Maksudnya dipikir sama dia, sama yang tanya, ini ceritanya cuma satu kalimat, dua kalimat penjelasannya, bukan. Ini wafatannaka futuna, dan kami uji kamu dengan ujian ini panjang ceritanya. Kamu datangnya sudah kesorean, besok kamu datang lagi ke sini. Pagi-pagi di Uber lagi, Abdullah bin Abbas, apa wafatannaka futuna? Diceritain dari awal ibunya Nabi Musa, hamil Nabi Musa, sampai Nabi Musa alaihissalam nyebrang dari laut sampai Fir'aunnya mati. Itu dari tafsiran dari kata wafatannaka futuna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah, dan kami jadikan kalian dengan saudara kalian yang lain, dengan orang yang lain, ujian satu dengan yang lain. Untuk apa? Atasbirun, apa kalian bisa bersabar? Terkadang kita punya teman kerjaannya minjem duit, tak dibalik-balikin. Bagian butuh baik sama kita, bagian sudah kenyang lupa. Ada seperti itu. Iya, itu bentuk ujian yang Allah berikan buat kita dari teman kita. Ada yang diuji sama istri yang kurang, mungkin bagi dia kurang. Ya istrinya baik, istrinya cantik, tapi ada kurangnya. Ujian, fitnah itu. Ada yang diuji sama orang tuanya, diusirlah dari rumahnya dan lain sebagainya, padahal dia tidak pernah berbuat dosa, tidak berbuat sesuatu yang sampai sepantasnya dia diusir, tapi itu yang dia alami. Kami jadikan satu kalian dengan yang lain itu sebagai fitnah. Untuk apa? Apakah kalian bisa sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngebersihin dosa. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi para jamaah. Salah satunya diuji dari orang lain yang hidup sama kita, temankah, istrikah, anakkah, dan yang lain-lain. Dan juga para jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi ceritanya ada orang yang memfitnah, jadi fitnah ada. Banyak zaman sekarang orang-orang itu menjadikan dirinya sumber fitnah, naudzubillah. Nyebar kabar-kabar bohong, motong-motong video sembarangan. Ya, mukanya orang dipotong, di-crop, ditaruh di badannya orang seolah-olah ditangkap polisi. Ditaruh jadi thumbnails-nya YouTube biar banyak yang nonton, dapat uang dia dari situ. Fitnah semua para jamaah. Para pengunggah media sosial naruh beritanya ditambah-tambahin. Ya, ini fatin. Mereka itu menyebar fitnah, para pelaku fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam mereka dalam surat Al-Buruj ayat 10, innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Mereka-mereka yang memfitnah kaum mukminin dan kaum mukminat, dia goda orang, dia bohong, nyebar kabar tidak-tidak dan lain sebagainya, memfitnah. Keadaan dia itu menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Banyak para jemaah orang-orang seperti ini. Ustadznya benar menyampaikan kebenaran, dipotong, dibikin, dibumbui seakan-akan dia ini menyebarkan kesesatan. Ribut semuanya. Video potongan 20 detik, 30 detik bisa buat ribut satu pulau para jemaah.
Apakah bukan fitnah ini? Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita hafal ayatnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Mereka-mereka yang memfitnah kaum mukminin dan kaum mukminat tsumma lam yatubu, dan mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahanam, walahum adzabul hariq, bagi mereka azab yang membakar. Jadi itu ancaman bagi yang pelaku fitnahnya. Apapun modusnya, apapun modelnya, hati-hati. Bahkan lebih dahsyatnya lagi kita lihat, na'udzubillah, mereka para da'i-da'i yang menggerakkan massa, teriak-teriak di atas mimbar, orang disuruh guling pemimpinnya dan lain sebagainya, sampai negaranya hancur para jamaah. Tidak tersisa, negaranya hancur jadi kuburan massal. Terjadi atau tidak para jamaah? Itu dimulai dari mimbar-mimbar. Fitnah itu bukan dari handphone. Dimulai fitnahnya dari mimbar-mimbar, suruh keluar, kurang ajar, pemimpinnya dimaki-maki, menggerakkan massa untuk melawan dan lain sebagainya. Jadi apa? Habis. Hancur lebur seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Libya, di Suriah dan yang sejenisnya. Jadi apa negaranya sekarang? Mau cari lampu antum setengah mati. Kalaupun ada lampunya, listriknya ndak ada. Ada uang yang mau dibeli ndak ada. Dimulai dari mana? Mulutnya orang. Digerakkan massa. Yang ngomong khotibnya bukan terus ikut jihad juga, bukan, tidur-tiduran khotibnya di rumahnya, di kamarnya sama istrinya sama anaknya. Tenar dia. Oh pemberani, oh mujahid fisabilillah, teriak-teriak, gerakkan massa berkecamuk semuanya, dibom sana, bom sini, hancur sana, hancur sini, hanya modal dari mimbar para jamaah, menghancurkan negara dan tidak ada sisanya. Jadi kuburan massal. Ada seseorang pernah kita jumpai, beliau dulu pernah jadi tenaga kerja di Suriah. Kita berjumpa waktu itu di sini, ketemu waktu itu kita dokter, ketemu sama beliau, cerita. Dulu kata beliau di Suriah itu, kalau musim bunga, mulai musim semi, itu kita jalan di pinggir jalan, itu wangi bau bunga. Sekarang bau bangkai manusia para jamaah. Hancur lebur negaranya. Kenapa? Fitnah. Mulut orang yang mana Allah sebutkan, kami jadikan satu orang dengan yang lain itu sebagai fitnah. Kalian bisa bersabar atau tidak? Mungkin ini ujian mereka, saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas menyudahi masalah-masalah mereka dan mempermudah kehidupan mereka. Yang jadi korban itu namanya maftun. Ya, ada fatin, ada maftun. Adapun maftun, ya, orang-orang yang masuk fitnah ke dalam mereka, yang mengalami fitnah dan ujian tersebut, ya. Yang mana bisa dibilang secara umum sekarang yang sedang diuji oleh Allah, maftun adalah kaum muslimin, umat Islam itu sendiri, ya. Dan apa sebab fitnahnya para jamaah sekalian? Sebab fitnah secara umum yang dialami sama kaum muslimin dan menyeret kemana fitnah itu? Fitnah ini yang terjadi di kalangan kita intinya sama para jamaah, menyeret kita agar untuk jauh dari agamanya. Bercuat kabar di sini, bercuat kabar di sana, semua intinya sama, mau menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Diuji kaum muslimin ini sama musuh-musuhnya. Maka ini seharusnya menjadi kita ini sadar, musuh-musuh kita ini mau kita ini jauh dari agama. Jadi mengutus orang-orang yang tugasnya untuk merusak pemahamannya kaum muslimin agar kaum muslimin ini jauh dari agamanya. Yasudduna an sabilillah. Kalau ada orang mau menuju ke Allah
pangkas sama dia, jangan disuruh belok. Jangan, ini orangnya begini, dihina-hina, ya bikin video menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Orang bahas masalah Al-Quran, orang bahas masalah hadis Nabi, disalahkan seakan-akan ini salah maksud dan lain sebagainya. Yang ngomong tidak punya kompeten untuk berbicara agama, tapi didengarkan sama kaum muslimin. Bukankah ini fitnah para jamaah? Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ya bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu bainal ibad atau min sudurir rijal. Allah subhanahu wa ta'ala itu di akhir zaman tidak mencabut ilmu itu tadi, ilmu agama ini ya, intiza'an min sudurir rijal, dicabut begitu aja dari jiwanya manusia, bukan. Ada orang ahli ilmu, tahu-tahu dia lupa, amnesia. Mana kok udah jadi ahli ilmu lagi? Bukan begitu Allah cabut ilmu ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu itu dicabut, ulamanya yang berkompeten untuk berbicara agama mati semua satu-satu. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta kata Rasulullah, sampai lam yabqa fi dunya aliman, atau lam yabqa aliman, sampai kalau sudah tidak ada alim lagi, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Para manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat untuk dimintai pertanyaan. Mereka menjadikan orang-orang yang tidak punya kompeten berbicara disuruh berbicara akhirnya. Fasu'ilu, ditanya sama orang-orang ke mereka, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Dan kalau kita perhatikan para jamaah sekalian, orang-orang yang sudah lewat, orang-orang yang terdahulu para jamaah di zamannya Rasulullah SAW, apakah tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Diuji. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, apa yang mereka alami? Kayak kita sekarang enak-enakan ya, sholat subuh masya Allah pakai karpet, ada AC-nya, ya, dilanjutkan isi tausiah, tidak ada yang melarang, aman, tentram semuanya. Apakah itu yang dirasakan sama sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW dahulu? Tidak. Sembunyi-sembunyi, mau ngaji itu jalan satu-satu, tidak boleh gerombolan rame-rame, tidak boleh, tidak bisa. Jalannya sembunyi-sembunyi, sampai satu naik lagi satu, dan seterusnya seperti itu, sampai berkumpul baru bisa ngaji bareng-bareng. Mau sholat susah, sembunyi-sembunyi, takut ketahuan sama keluarganya. Dan betul akhirnya ketahuan, diseret, ada yang disiksa, ada yang diembargo dan lain sebagainya sama keluarganya. Itu fitnah, ujian bagi mereka para jamaah sekalian. Dan alhamdulillah mereka berhasil melampaui itu semua. Dahulu orang-orang sama Allah diuji sama yang namanya rasa takut. Walau nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita lihat para jamaah, bagaimana para ahli tafsir mau ngecek kevalidan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal." Kami akan uji mereka dengan rasa takut. Disebut pertama sama Allah rasa takut. Wal ju', yang kedua disebut dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, lalu yang ketiga disebut kurang harta. Dan yang seterusnya ayatnya. Para ulama itu mau tahu benar tidak ini Allah nyebut rasa takut duluan para jamaah. Apakah rasa takut itu lebih dahsyat daripada yang namanya lapar? Siapa di sini yang pernah kelaparan? Anda rasa insya Allah tidak ada ya? Insya Allah kita alhamdulillah tidak pernah merasakan yang namanya kelaparan. Ada saja Allah kasih rezeki. Dahulu mereka-mereka sama Allah diuji sama yang namanya rasa lapar. Sampai Nabi pun, orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala,
diikat perutnya sama batu karena lapar, tidak tahu mau makan apa para jamaah. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka para manusia itu mengira saat mereka mengatakan amanna, kami beriman, lalu mereka tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji mereka dengan rasa takut. Yang mana rasa takut ini pernah diuji sama Allah kepada umat-umat terdahulu. Diperangi sama musuhnya, diperangi sama keluarganya. Ya, perang Badar gimana ceritanya? Sedikit, musuhnya banyak. Manusia, sahabat itu manusia para jamaah. Ada rasa di hatinya takut, ada. Ya, meskipun dia berangkat menjalani perintah Allah dan Rasulnya, tapi manusia. Makanya orang yang mati syahid itu katanya masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Cukup itu kilauan pedangnya musuhnya sebagai ujian buat dia. Ya, kita ini perang pakai pedang dulu, begini bisa sama kita kita bisa menghindar. Itu kilauan pedangnya itu pada bikin takut jemaah. Antum tidak usah diginiin sama pedang, ditodong begini aja udah takut orang lihat pedang. Ini diayunkan pedangnya di depan wajahnya dia. Itu sudah cukup menjadi ujian yang menggugurkan dosanya orang-orang yang jihad fisabilillah. Itu yang dirasakan sama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kita kembali ke ayat ini. Para ahli tafsir itu mau ngecek, benarkah rasa lapar itu atau rasa takut itu lebih dahsyat dari lapar? Apa yang dilakukan sama mereka para ahli tafsir? Mereka mendatangkan kambing yang lapar, kambingnya sehat walafiat, tidak punya penyakit. Dimasukkan dalam satu tempat kayak kandang seperti itu, ditaruh kambingnya di sana, dikasih makanannya. Ini kambingnya lapar jemaah, dikasih makanannya, tapi tidak jauh dari situ, masih tetap di kandang yang sama, dimasukkan serigala, diikat serigalanya. Jadi serigalanya nggak bisa nerjang kambingnya, tapi dikasih serigala di situ. Terus ditutup kandang itu. Yang satunya dibawain kambing yang sakit-sakitan, kambing yang sudah ya hidupnya sudah tidak jelas ya, sudah dibilang cacat kah, udah ada kelainan, patah kah kakinya, sudah susah hidup. Dimasukkan ke dalam kandang yang lain, dikasih makanan, terus ditutup. Kalau dengan logika para jamaah, kambing yang sehat walafiat yang sedang lapar ini dia akan makan. Makanan itu tidak akan dia sisakan. Tapi saat dicek kebesokan paginya oleh para ahli tafsir yang mau ngecek kevalitan ayat ini, ternyata kandangnya dibuka, kambing yang sehat walafiat tapi diikat ada serigala di ruangan yang sama, sedikit pun mereka atau kambing itu tidak makan makanan yang diberikan jemaah. Kenapa? Kenapa jemaah? Takut. Dia lihat ada serigala di situ mau terjang dia tidak sadar serigalanya diikat. Walaupun dia sadar serigalanya diikat, bisa lepas ikatannya, bisa mati, takut, tidak nafsu makan. Adapun yang sakit-sakitan dibuka, habis makanannya, tenang dia, bisa makan enak karena tenang. Makanya rasa takut itu lebih dahsyat daripada rasa lapar, betul. Alhamdulillah kita sama Allah ini tidak dikasih rasa takut. Antum bayangkan perang Khandaq, bilang mau diserang Madinah sama 10.000 tentara. Orang lagi kelaparan semuanya, mau diserang para jamaah. Rasulullah membuat apa tidak tahu. Ini mau diserang sama mereka, mau masuk mereka ke Madinah, mau porak-porandakan Madinah sekalian sudah. Mau dihabisi semua. Dan kalau mereka masuk, kemungkinan memang betul terjadi. Yang mana kita tahu tidak jadi peperangan itu, dibikin parit, mereka tidak bisa masuk. Apakah itu bukan rasa takut para jamaah? Mau kemana? Ke sana, ke Mu'tah, perang Mu'tah, 3.000 orang, lawan berapa pasukannya? Musuhnya 200.000. Masuk akal jamaah? Berani enggak kita? Loh ini mati konyol, mau ngapain kalau kita ngomong begitu? Tapi kalau sudah diperintahkan sama Allah sama Rasulnya, mau ngomong apa jamaah? Bukankah itu rasa takut yang diberikan sama Allah, ujian kepada orang-orang pendahulu kita dulu? Jangan kita pikir mereka tidak diuji sama Allah.
Kalau mereka sama Allah itu dikasih titel radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu sangat masuk akal. Ujiannya terlalu berat. Ada yang cacat tangannya. Karena apa cacat? Menjaga Rasulullah dari sayatan pedangnya musuh. Cacat tangannya sampai mati. Bukan terus ada dokter bisa perbaiki, nanti dikasih tangan-tangan mainan. Tidak ada, hilang tangannya, cacat begitu, seumur hidup seperti itu. Kenapa? Menjaga Rasulullah. Kita jangankan menjaga Rasulullah, menjaga sunnah aja setengah mati jamaah. Tapi ya itu, masih banyak alasan kita untuk ya jauh dari agama ini, tidak mau kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu sama agamanya. Ya karena fitnah dunia ini yang sudah terlalu penuh di kepala ini. Sebutkan para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takut bagi kalian. Ya, orang miskin itu biasa jamaah. Kata Rasulullah itu seperti itu. Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku takut dunia ini dibentangkan bagi kalian semua, sebagaimana Allah bentangkan, Allah berikan dunia ini kepada orang-orang yang sebelum kalian. Apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Rebutan, sikut menyikut, bahkan bunuh membunuh antara satu dengan yang lain. Urusan dunia, berlomba-lomba dari melek mata sampai mau tidur, dunia saja. Tidak ada niatnya untuk akhirat sama sekali, nggak ada. Tanafasuha kama tanafasuha. Terus mereka berlomba-lomba. Kalaupun beramal dengan amalan akhirat pun riya. Na'udzubillah. Sudah tidak punya amalan sama sekali, dunia semua, sekalinya mau beramal, riya dalam hatinya, pengen dilihat orang. Apa yang tersisa terus besok di akhirat? Kita punya apa di akhirat besok? Kata Rasulullah, fatuhlikakum kama ahlakathum. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang mana itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu binasa. Maka para jamaah sekalian, dijelaskan orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ujian sama kemiskinan itu banyak bisa berhasil. Iya atau enggak jamaah? Orang diuji sama kemiskinan itu banyak yang berhasil. Makanya kata Rasulullah SAW, uri itu al-jannah, aku pernah dikasih lihat surga oleh Allah, dan aku temui kebanyakan penduduknya itu siapa? Orang kaya? Bukan. Al-masakin, ya, orang-orang miskin yang sama Allah diuji sama yang namanya kemiskinan. Mereka banyak yang berhasil melaluinya. Ya, tapi kalau fitnahnya, ujiannya itu berupa keluasan rezeki, ya, terbuka dunia ini buat dia, kaya raya, sedikit yang bisa lolos dalam fitnah dan ujian ini. Dan ini sudah perkara yang tidak bisa dibantah jemaah. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, bukan. Tapi yang diuji sama kekayaan sedikit yang bisa berhasil. Tapi kebanyakan yang diuji sama kemiskinan, mereka berhasil. Tapi kalau kita disuruh milih, tetap milih diuji sama yang kaya aja, tidak apa-apa. Ya. Kalau kita disuruh milih, tetap kita milih yang kaya aja, tidak apa-apa. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang. Sama Allah dibukakan dunia kepada mereka. Tuh bayangkan, siapa yang pernah berpikir 1400 tahun yang lalu ada orang duduk-duduk di rumahnya dapat duit? Ada? Tidak ada. Sekarang modal bikin Indomie pakai telur, masukin ke YouTube, kasih gambar-gambar yang aneh-aneh, dapat duit dia. Siapa yang berpikir ini dulu bisa terjadi?
Siapa yang berpikir dulu ada pasar online? Tidak perlu toko, tidak perlu pasar, di rumahnya dia packing, dia telepon kurir, dikirim, selesai. Masuk uang di rumahnya tanpa dia harus keluar susah payah di sana. Mau kulakan barang tinggal telepon, kirim A B C D ke rumah, dikirim, diterima sama dia, selesai semua. Sama Allah dibukakan dunia ini para jamaah. Nih, diuji sama Allah kita. Dan Allah bukakan dunia itu buat kita, masih kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana ya, cerita yang masyhur di Madinah dulu, kira-kira kalau dari sekarang 60 tahun yang lalu atau 65 tahun yang lalu para jamaah. Ya. Jadi kalau di Arab, di Saudi itu pasar itu dikelompokkannya sama para jamaah. Pasar ikan, ya sudah jualan ikan semua. Pasar kurma, semua berjejer tokonya jualan kurma. Pasar sayur, semuanya jual sayur. Sehingga kalau pakai logika, toko yang posisinya paling dekat sama jalan itu yang paling laris. Sewanya pun lebih mahal. Tapi 60 tahun yang lalu, 65 tahun yang lalu, para pedagang itu di Madinah para jamaah kalau sarapannya bareng. Bubar sholat subuh, datang ke pasar, sarapan paginya bareng-bareng, ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain, bercengkrama, silaturahmi. Ya, beres sarapan, ayo buka toko sama-sama. Bentar lagi mulai orang-orang datang mau beli atau apa. Ya. Yang pasti ditemui orang duluan tuh yang paling dekat sama jalan. Ada Pak? Oh ya ada. Beli. Kalau sekarang para jamaah sekalian, ada terus, tidak pernah tidak ada. Tidak ada pun bilang sebentar saya mau ngambil di gudang, padahal bukan barang dia, punya temen yang mau dijual. Pura-pura ngambil di gudang, padahal nggak ada, dia tidak punya. Zaman dulu dia sudah dapat hari itu, sudah beberapa orang datang sama dia, di offer ke temennya, cari di belakang, jangan beli di ana, cari teman ana belum dapat pelanggan. Seperti itu jamaah dulu. Silahkan beli ke yang lain. Kalau zaman sekarang ditanya, antum punya barangnya? Ndak punya. Kira-kira di sini yang ada di mana? Oh di sini ndak tahu, ada di mana? Ndak tahu. Padahal dia tahu temannya punya. Hasad, haus, ya sudah sama Allah dikasih dia ndak senang kalau orang lain dikasih. Ini penyakit para jamaah. Ini bahayanya fitnah harta tuh yang seperti ini. Bikin orang tamak, bikin orang hasad sama orang, dia tidak senang ada orang lain yang dapat, dia tidak senang kalau ada orang lain yang orang belanja sama dia, hasad. Bangsa 65 tahun yang lalu ini masih ada di Madinah. Sekarang jangan mimpi. Belum masuk ke dalam pasarnya sudah tarik-tarian, disuruh beli di tokonya, rebutan para jemaah. Ya ini fatanafasuha kama tanafasuha, kata Rasulullah. Rebutan, sikut-sikutan satu dengan yang lain, dan ini membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu binasa. Dan kita lihat para jemaah, umumnya kaum muslimin yang dibukakan dunia kepada mereka, kebanyakan mereka itu lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khuzair di sini. Fawaqi'u umumil muslimin lamma futihat alaihimud dunya annahum farratu fi amrillah. Saat dibukakan dunia kepada mereka, mereka itu lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kurir sholat Jumat tidak sholat Jumat, alasannya nganterin barang. Na'udzubillah ya akhi. Apa yang dimau? Hidup sudah susah, panas kena matahari, jadi kurir, sholat Jumat tidak sholat Jumat. Cuman alasan urusan uang 15.000, 20.000, dia berani tidak sholat Jumat. Ini bahayanya para jamaah sekalian. Bikin orang lupa sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah ancam orang-orang seperti ini yang sama Allah sudah dikasih nikmat setiap hari, tapi mereka sendiri yang merubah nikmat Allah yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufron." Apakah kalian tidak melihat kepada mereka-mereka yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi kekufuran? Sudah dikasih nikmat, bukan bikin taat, tambah kufur, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, anak tidak dikasih nikmat, bohong. Buktinya anak cuma jadi kurir. Nikmat itu, kalau mau lihat nikmatan jangan lihat ke atas, lihat ke bawah dong. Ada orang yang di sana tidak bisa jalan. Kadang kita nih nikmat dipikir itu cuma uang aja jamaah. Padahal nikmat dari Allah sangat banyak, tidak bisa dihitung. Yang kata Allah SWT, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran." Apakah kalian tidak melihat mereka-mereka yang mengganti, menukar nikmat yang Allah berikan dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka merubah tempat-tempat tinggal mereka, kampung mereka itu menjadi tempat kehancuran dan kebinasaan. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Bagi mereka itu neraka Jahannam. Wa bi'sal qarar. Dan itu adalah seburuk-buruk keputusan para jamaah. Na'udzubillah. Kita sudah sama Allah dikasih dari kecil sekolah, lulus sekolah, dikasih kerjaan. Loh, kok kerjaannya dipakai buat yang tidak-tidak? Dak sholat alasan kerjaan, subhanallah. Bahkan lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang menisbatkan dirinya orang ahli ilmu, tapi seperti ini. Sama Allah dikasih nikmat, lupa sama Allah. Dikasih ilmu sama Allah, terus dia, oh ini ilmu anak, itu anak dapat karena anak rajin belajar. Subhanallah. Lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, kita semua ini butuh sama yang namanya ilmu agama kita ini. Kita harus kembali kepada agama kita. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada kalamullah. Hifdhan wa tadabburan, dihafalkan, ditadaburi, dipahami, diamalkan. Dan hal-hal ini yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Dan banyak para jamaah sekalian, kita juga di zaman sekarang difitnah. Di sini disebutkan oleh Syekh, fi hadzal zaman al-iftitan bil isya'ati wal akhbari al mawdu'ati al wahiyah wal ru'a wal manamat wat tahlilat allati la tubna ala asasin syar'i. Kita difitnah, diuji sama hoax, kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab penulisnya. Kita difitnah sama mimpi-mimpi orang. Ada orang mimpi, terus orangnya nulis status, disebar statusnya, dipikir kabar beneran, padahal mimpi. Saya melihat nanti tahun sekian akan terjadi begini-begini. Apa ini bukan fitnah jemaah? Ya, ini orang-orang berbahaya seperti ini. Wat tahlilat la tubna ala asasin syar'i. Prediksi-prediksi, tinjauan-tinjauan yang jauh dari yang namanya garis-garis syariat, yang mana ini semua bisa menimbulkan hukum-hukum yang ngawur-ngawur. Ini semuanya ngawur, caranya ya akan keluar yang namanya hukum-hukum yang ngawur juga. Tapi jika seseorang berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah, berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran, dipelajari. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Bukan cuma ngajarin baca aja. Al-Quran itu paling tidak kita tahu maknanya. Al-Fatihah maknanya apa, juz 30 dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Paling tidak kalau kita baca, kita tahu ini maksudnya Allah ini menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang itu. Kalau cuma kita hafal-hafalan saja,
Betapa banyak kaum muslimin setiap hari kalau sholat paling seneng baca Qul huwallahu ahad, tapi kalau sudah datang hari rayanya mereka yang mengatakan Allah punya anak, mereka yang paling depan berpesta. Loh, ente baca Qul huwallahu ahad ya akhi setiap hari. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan Allah itu tidak pernah lahir. Tapi dia ikut-ikutan merayakan hari di mana dibilang Allah itu punya anak. Terus maksudnya Qul huwallahu ahad yang antum baca itu apa? Belum lagi yang baca Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Iya kan? Surat apa itu? Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Hafal, dibaca betul. Tapi kalau ribut-ribut, oh antum dong, jangan bilang orang kafir dong. Mereka tidak terima orang kafir. Lo yang ngomong bukan kita, Allah yang bilang jamaah. Ditegaskan lagi sama Allah, finari jahannam lagi, dimasuk neraka jahannam. Kalau ini mau perkara mau disalah-salahkan, mau dipolisikan, misalkan jangan salahin kita. Al-Quran yang ngomong begitu. Sehingga orang-orang yang baca-baca ayat seperti ini, jangan ya akhi, ini kita sama, semua agama sama, subhanallah sama-sama ke surga. Lo ini lo ayat Allah jelas. Silahkan dibaca tafsir-tafsirnya. Bukan tafsir-tafsir zaman sekarang, tafsir-tafsir yang asli, tafsir-tafsir dari para sahabat, tafsir dari para ulama-ulama terdahulu, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, Al-Qurtubi dan yang lain-lain baca. Dan sekarang sudah diterjemahkan semua para jamaah. Semuanya, antum tinggal pencet keluar sekarang. Mau cari surat apa? Semuanya ada tafsirnya. Tapi kita temui masih seperti itu. Finari jahannam kata Allah, terus masih ada yang bilang rest and peace. Itu gimana ceritanya finari jahannam tapi rest and peace? Antum bisa masuk akal enggak itu? Peace-nya di mana jamaah? Tenang katanya. Ini bukan kita yang ngomong, Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Ada ribuan ayat, mungkin ratusan ayat bahas masalah mereka itu ada di neraka jahannam. Terus kita bisa ngomong rest and peace? Yang ngomong tuh kaum muslimin. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita semua jauh sama yang namanya agama. Kita jauh sama Al-Quran. Kita jauh sama hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya berantakan semua para jamaah sekalian. Dan disebutkan juga di sini wan najatu umuman, maka keselamatan secara umum itu ada pada al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Kita mau selamat, kita mau naik ke bahteranya Nabi Nuh, yang mana tiang tidak naik akan celaka. Bahtera Nabi Nuh itu para jamaah pada waktu itu yang tidak naik pasti mati. Kita mau selamat di zaman sekarang, kita tidak mau terombang-ambing sama fitnah ini. Ada bahteranya Nabi Nuh yang bisa kita pegang dan bisa kita naik di sana, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Pelajari itu sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari Rasulullah SAW bangun tidur, apa yang dilakukan? Sholat subuhnya gimana? Zikir pagi petangnya gimana? Sholat sunnahnya gimana? Ya, ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah yang umum, ya, ibadah-ibadah yang ada urusannya sama kita aja sama Allah, ada ibadah-ibadah juga yang urusannya sama kita sesama. Harus kita pelajari. Wal hirs ala salahin nafsi wa salahil ghair. Ya, kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri, melihat nih diri kita ini sudah baik atau belum, atau masih banyak kurangnya. Fabihadza tanjul ummata min ma'azikil khatirah allati tamurru biha. Maka dengan itu semua insyaallah umat-umat ini akan terlepas dari bahaya fitnah-fitnah yang ada yang berlalu kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Yushikul umam, hampir-hampir umat ini semua, ini musuh-musuh Islam, ya, an tada'a alaikum, sudah menuju kepada kalian semua, sudah mengerahkan semua yang mereka miliki kepada kalian semua, sebagaimana orang-orang yang sudah mau menyantap makanan yang sudah ada dalam piringnya. Di zaman dulu kalau makan itu pakai nampan, makannya bareng-bareng jemaah. Kalau sudah makanannya datang nih mereka langsung datang. Ya sama sekarang permisalannya sama Rasulullah dikasih permisalan. Nih umat-umat yang lain ya, mau ngabisi kita ini sebagaimana makanan mau dihabisin sama orang yang makan. Faqala qail wa min qillatin nahnu ya Rasulullah yauma idzin wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya apakah saat itu kami itu sedikit sehingga kami ini mau dikeroyok sama mereka, mau dimakan, mau dihabisi sama mereka? Qala bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu sangat banyak. Dipikir sama para sahabat nih kita mau dikeroyok karena kita sedikit. Kata Rasulullah tidak, kita itu nanti banyak. Bal antum yauma idzin katsir, kalian banyak kata Rasulullah SAW. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tapi kalian itu ghutha, seperti buihnya banjir bandang. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum, dan musuh-musuh kalian semua Allah akan dicabut rasa takutnya kepada kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahan, dan Allah akan masukkan ke hati kalian yang namanya al-wahnu atau al-wahan. Faqala qail, lalu ada yang tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa wahan itu? Kita hafal semua. Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu yang terjadi para jamaah sekalian. Jadi zaman sekarang ada orang yang dibayar untuk berbohong, ada. Kamu bohong ya, tidak usah dibayar, dimakan sama dia uangnya. Ada yang dibayar untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, ada. Kalau bayarannya kurang, dia kembali ke jalan yang benar. Kalau bayarannya besar, ya dia semakin gencar untuk memerangi kaum muslimin. Na'udzubillah. Dan kita juga diperintahkan para jamaah sekalian agar berhati-hati sama fitnah juga yang paling dekat sama kita, ya, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah ini. Ya, ini adalah fitnah yang tidak terlepas dari siapapun di atas muka bumi ini, yang dapat bikin orang lupa diri, bikin orang lalai, ya, bikin orang jauh dari yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak ditawan dan jika tidak diusaha untuk menjaga diri dari ini semua. Apa itu para jamaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Harta kalian sama anak-anak kalian itu fitnah. Berapa banyak gara-gara anak seseorang tidak sholat ke masjid? Oh anak-anak, oh anak-anak, oh istri anak. Berapa banyak kita tidak hadir kajian alasan istri anak lagi tidak enak badan, dijadikan alasan istrinya. Ya kalau memang betul sakit ya lain cerita. Ini istrinya dijadikan alasan, padahal ya tidak ada alasan seperti itu, sehat-sehat aja, emang dianya aja malas gitu. Lalai akhirnya lupa sudah kenikmatan sama anak-anak, sama harta, ya sama istri juga lupa sama taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga fitnah para jamaah sekalian yang paling dekat sama kita, yang setiap hari ada di rumah kita, yaitu harta, ya, istri-istri sama anak. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini oleh Allah dijauhkan dari fitnah-fitnah di atas muka bumi ini, ya, agar kita kelak mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sama kita setiap hari dibahas sirah-sirahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari fitnah-fitnah di atas muka bumi ini.
Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.